Berikutnya akan kita peragakan VLOOKUP dengan database berada pada set yang berbeda dari tampilan. Nah, tampilan kita masih berada pada set 1, namun nanti untuk database-nya kita letakkan di atau berada pada set 2. Nah, ini namanya kita buat berbeda. Johnny makan, Daud siswa, Alex berbeda dari yang sebelumnya. Kita siapkan dulu tampilan, bagian tampilannya. Yang ini misalkan VLOOKUP beda set. Nah, ini kita data validasinya. Kemudian ini akan kita isi berdasarkan database pada set 2. Jadi caranya kita sama dengan, kemudian VLOOKUP. Selanjutnya kita klik sel acuan primary key. Karena ini dipakai berulang-ulang, kita tekan F4 untuk kita kunci, kemudian kita beri titik koma. Lalu kita langsung menuju ke set 2. Jadi kita klik saja set 2 ini. Nah, di set 2 ini sebagai kolom pertama adalah primary key, yakni nomor. Kemudian kita seleksi hingga di 7. Karena ini pun dipakai berulang-ulang, kita tekan F4 untuk mengunci ranknya. Kemudian kita lanjutkan dengan titik koma yang diambil pada bagian nama, itu adalah kolom kedua, maka ini kita isikan 2, kemudian titik koma, kosong, kemudian tutup kurung, dan kita enter. Nah, kita lihat, karena kalau kita pilih satu yang muncul ada Johnny. Nah, ini di sini yang nomor 1 adalah Johnny. Nah, berikutnya ini tinggal kita copy saja, tentu isinya Johnny semua. Tinggal kalau tadi nama ada pada kolom 1, kelas itu ada pada kolom ketiga, maka ini kita ganti 3. Berikutnya nilai F2, ini kita ganti dengan 3 karena berada pada pub. Kita ganti 4 karena nilai berada pada kolom keempat. Ini jadi tinggal kita pilih. Untuk nomor 3 DAUS 11.390, 3 DAUS 11.390 pas. Nah, demikian untuk VLOOKUP dengan database berada pada set yang berbeda dari tampilan. Sekarang bagaimana kalau database dan tampilan itu berada pada file yang berbeda? Untuk itu kita drive dulu. Yang pengerjaan tadi latihan VLOOKUP 1 itu ada pada ini, VLOOKUP 1. Ini kita salin dulu, make a copy. Ini creating a copy. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ada salinannya. Ini misalkan kita beri nama saja, kita change name, rename. Kita hapus, ini kita beri VLOOKUP 2 namanya. Oke. Walaupun dua-duanya isinya adalah sama. Kita akan membuat, ini kita copy dulu. Ini kita copy. Kita taruh di sini saja. Kemudian ini adalah VLOOKUP beda file. Yang boleh jadi juga bisa beda folder ya, bahkan bisa beda akun pengelolanya. Nah, kemudian untuk ini kita hapus. Nah, kita interface dulu ke ini, kita buka dulu latihan VLOOKUP 2. Kita buka, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita akan gunakan ini, kita beri warna saja, fill, misalkan filenya ini yang menjadi acuan. Jadi nanti tampilannya ada di ini, tampilannya kita fill sama warna saja. Tampilannya nanti ada di latihan VLOOKUP 1, kemudian database-nya ada di VLOOKUP 2 ini.
Kita coba saja. V sama dengan V lookup. Ini kita F4 titik koma, kemudian kita interface ke V lookup 2, kemudian ini kita satu. Nah, ternyata tidak bisa clap clip. Jadi begitu kita titik koma setelah primary key, kalau antar set dalam satu file masih bisa, tapi begitu mengambil antar file di file yang berbeda, nah ini tidak jalan. Nah, bagaimana cara mengatasinya ini? Untuk antar file, antara tampilan dan database-nya, memang ini perlu formula khusus. Kita ketik sama dengan masih VLOOKUP, kemudian ini masih tetap sama, kita kunci dulu F4, kemudian titik koma. Nah, ini bagian yang pentingnya adalah di sini kita menggunakan import ring. Nah, input ring ini artinya kita akan memasukkan ring database yang berasal dari file tertentu. Nah, kita buka dulu file yang dimaksud. Di sini adalah latent VLOOKUP 2 Google Sheet. Lihat di bagian IP address HTTPS ini. Nah, ini yang diseleksi ini adalah yang disebut dengan ID file. Nah, ID file ini kita copy. ID file kita copy, kemudian kita interface ke file tampilan. Kemudian pada bagian ini kita beri petik ganda, kita tempelkan yang kita salin tadi, kita copy tadi. Kemudian petik ganda lagi, lalu kita beri titik koma atau koma. Terus kita interface lagi kembali ke file database tadi. Nah, ini berada pada set yang mana? Ini ada pada set 1. Maka nama set 1 ini, yang namanya ini. Nah, ini harus disalin ya. Disalin atau diketik boleh. Yang penting jangan sampai salah. Kemudian kita masuk lagi ke file tampilan, tanda petik ganda lagi, kita ketikkan atau kita salin saja boleh. Set 1, kemudian kita beri tanda seru, kemudian kita akan lihat ranknya itu dari sel mana sampai sel mana. Jadi ini mulai dari F3, ini F3 sampai dengan I7 ya, sampai dengan I7. F3 sampai dengan I7. Kita interface, kita isikan F3, kemudian ini adalah titik 2 I7. Nah, ini juga perlu kita kunci, tekan F4, atau kalau tidak berfungsi, F4-nya kita berikan $ saja langsung di depan indeks kolom dan baris semuanya. Ya. Nah, kemudian ini di tanda petik ganda lagi. Nah, ini adalah input ranknya. Jadi input ranknya itu ada pada file VLOOKUP 2, ditandai dengan ID filenya ini, pada set 1 dengan ranknya adalah dari F3 sampai I7. Nah, kalau sudah, ini kita tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, diambil pada bagian setelah primary key 1 adalah pada kolom kedua, maka kita masukkan 2, kemudian titik koma, kita beri 0, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini masih loading. Nah, ini berhasil Tina. Sekarang kalau kita masukkan 2, nah, maka sama, kita masukkan 5, maka yang masuk adalah Marwan. Nah, ini kita perhatikan nomornya terbalik ya, 1, 2, 3, 4, jadi menaik. Nah, kalau ingin menurun ya ini layar kita naikkan. Nah, jadi sehingga nanti nomor-nomornya terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang kelas dan nilai, kita sudah mengunci acuan primary key, kemudian input ranknya juga sudah kita kunci, bagian set, alamat setnya kita kunci. Nah, ini cukup kita kopikan ke bawah, ini cukup, ini klik ganda. Nah, kemudian yang pada bagian ini nanti kita F2 saja, ini kita edit, ini jadi 3,
Kemudian yang ini kita edit, ini menjadi bagian 4. Ini bagian yang sangat penting ya. Bagaimana kita VLOOKUP dua hal antara tampilan dan database berada pada file yang berbeda, yakni tadi dengan menggunakan ID file, Nah, ID file ini didapat pada bagian IP address daripada file yang memuat database. Nah, ini. Kemudian jangan lupa juga tentukan adalah set yang digunakan, karena ini boleh jadi ada sejumlah set. Nah, untuk tidak salah, maka sebaiknya kita copy saja setnya ini, nama setnya ini kita copy. Kemudian yang berikutnya adalah kita tentukan alamat selnya dari, dalam hal ini tadi adalah dari F3 sampai dengan I7. Nah, ini kita masukkan ke sini dari F3 sampai F7. Nah, adapun dolar ini fungsinya adalah untuk mengunci, sehingga kita tidak perlu mengetik ulang rumus tersebut, bisa kita kopikan ke bagian yang kita inginkan, tinggal nanti mungkin yang perlu kita edit adalah pada bagian acuannya ini. Ya, jadi kita ingin mengambil kolom keberapa, nilai pada kolom keempat, kelas pada kolom ketiga, nama pada kolom kedua, dan seterusnya. Nah, demikian penjelasan mengenai VLOOKUP. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.